Perkenalkan, nama saya Niel Zarisa Fadila. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membuat tugas video untuk tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan di sini saya akan membahas mengenai penggunaan bahasa baku atau bahasa Indonesia di era saat ini. Pasti kalian kepo nih dengan apa yang akan saya bahas. Untuk itu, literally even kita tahu dia tuh orangnya, to be honest, attitude-nya itu emang toxic. Spill aja bestie, which is I think is like kayak dude, gak gitu juga lah. di kehidupan sehari-hari, kita pasti sering menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui sosial media. Namun, kalau kita perhatikan sekarang, cara orang menggunakan bahasa Indonesia sudah mulai banyak berubah, terutama di kalangan generasi muda. Perkembangan teknologi dan media sosial seperti Instagram, TikTok, bahkan WhatsApp membuat gaya komunikasi menjadi lebih santai dan lebih cepat. Banyak orang lebih sering menggunakan bahasa gaul, singkatan, atau bahkan mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Contohnya seperti lo, gue, which is, literally, dan bahkan masih banyak singkatan seperti enggak atau banget dan sebagainya. Sebenarnya, penggunaan bahasa santai tersebut tidak sepenuhnya salah, karena kita pastinya ingin mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun permasalahannya, ketika kita sudah menggunakan bahasa Indonesia tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan di saat kegiatan formal, seperti membuat tugas, laporan, atau bahkan presentasi. Salah satu hal yang sering terjadi adalah kesalahan dalam penggunaan kata baku. Kata baku adalah kata penulisannya sesuai dengan aturan resmi dalam bahasa Indonesia. Biasanya mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sayangnya, masih banyak kata yang sering digunakan sehari-hari tetapi penulisannya tidak baku. Misalkan kata izin. Banyak orang menulisnya seperti itu, padahal bentuk yang benar adalah izin. Contoh lain adalah resiko, yang sebenarnya bentuk bakunya adalah risiko. Kesalahan seperti ini sering terjadi karena kita terbiasa mendengar atau melihat bentuk yang salah di lingkungan sekitar atau di media sosial. Lama-kelamaan, bentuk yang salah itu terasa seperti benar karena sudah terlalu sering digunakan. Padahal, penggunaan kata baku sangat penting, terutama dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Bahasa baku membantu kita menyampaikan informasi dengan lebih jelas, rapi, dan mudah dipahami oleh orang lain. Selain itu, penggunaan bahasa yang benar juga menunjukkan bahwa kita menghargai bahasa nasional kita sendiri. Sebagai generasi muda yang hidup di era digital, kita sebenarnya memiliki peran besar dalam menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita tidak harus selalu berbicara secara formal dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita perlu paham kapan harus penggunaan bahasa santai dan kapan harus menggunakan bahasa yang baku. Pada kesempatan kali ini, saya mempresentasikan hasil laporan praktek kerja lapangan saya selama 6 bulan 2 periode di tempat yang sama, yaitu PT Bank Sumut Cabang Setabat yang beralamat di Jalan KHI. Hal tersebut merupakan contoh dari penerapan yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar. Dan untuk selanjutnya itu kita bisa untuk mengecek penulisan kata di KBBI atau membiasakan diri membaca tulisan yang baik juga bisa membantu kita memahami penggunaan bahasa yang benar. Dengan cara ini, kita tetap bisa mengikuti perkembangan zaman dan menggunakan bahasa yang santai di media sosial, tetapi kita juga tidak melupakan bentuk bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan pada akhirnya, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Untuk itu, mari kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, karena dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita berarti menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Untuk itu, semoga penjelasan dari saya ini dapat mengedukasi kalian dan mengajak semua warga Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tanpa adanya kesalahan lagi.